Pernah nggak sih kamu tiba-tiba pengen me time bukan karena lagi horny, tapi karena lagi suntuk, cemas, atau kepala rasanya penuh? Banyak orang nggak sadar kalau kebiasaan masturbasi itu kadang lebih jujur daripada pikiran kita sendiri. Dia kayak barometer kecil yang ngasih tahu apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam kepala. Kadang tubuh bergerak duluan sebelum perasaan sempat kita akui. Kita ngerasa capek, sedih, kesepian, atau jenuh. Tapi bukannya ngomong ke diri sendiri, kita malah lari ke hal yang paling gampang bikin hilang sebentar. Dan ya, itu bisa jadi masturbasi. Banyak orang bahkan ngelakuin itu buat nenangin stres engerongan anxious, atau sekadar ngisi kekosongan waktu. Nggak salah, tapi kalau itu jadi pelarian utama, bisa jadi itu tanda kamu lagi ngelak dari emosi yang sebenarnya perlu didengerin. Ada juga momen ketika kamu bilang ke diri sendiri, "Udah, stop dulu." Tapi beberapa jam kemudian, kejadian lagi. Habis itu bukannya lega, malah kesel sama diri sendiri. Kayak tubuh bergerak tanpa izin. Kadang ini bukan soal nafsu tinggi, tapi lebih ke tekanan batin yang lagi nggak ke-handle. Banyak penelitian bilang perilaku seksual kompulsif sering muncul sebagai cara otak mengatur stres, bukan sekadar dorongan seksual. Perasaan setelahnya itu sering jadi petunjuk penting. Buat sebagian orang, masalahnya bukan kompulsif tapi rasa bersalah. Habis selesai, malah muncul gelombang penuh shame, seolah ada yang salah. Padahal, rasa itu sering datang dari nilai pribadi atau budaya yang kita anut sejak lama. Ada istilahnya moral incongruence. Ketika tindakan kamu bentrok sama nilai internalmu, dan bentrokan itu bikin hati makin berat. Kadang perubahan kecil dalam cara bertanya ke diri sendiri, aku melakukan ini karena sayang sama diri sendiri, atau karena ngindar. Udah cukup, bantu kamu lebih lembut sama diri sendiri. Ada juga kondisi yang lebih sunyi. Ketika kamu nggak ngerasain apa-apa lagi, dulu terasa menyenangkan. Sekarang, cuma otomatis, bukan makin sering, tapi makin datar. Ini bisa jadi tanda kelelahan emosional. Bahkan anhedonia ketika hal-hal yang biasanya bikin senang tiba-tiba kehilangan warna. Sama sekali bukan berarti kamu rusak. Bisa jadi, kamu cuma udah bawa beban terlalu lama, sampai tubuhmu kehilangan spark. Yang menarik, pemicunya sering lebih jujur dari aksinya. Banyak orang baru sadar, loh, kok tiap habis berantem atau habis hari panjang yang stres banget, aku jadi pengen. Kadang bukan hasrat yang muncul duluan, tapi emosi. Tubuh gerak karena dia tahu itu cara tercepat buat dapat sedikit regulasi meski cuma sementara. Nyatet kecil-kecilan soal apa yang terjadi sebelum dan setelahnya, kadang bikin pola itu kelihatan jelas. Dan dari pola itu, kamu bisa lihat apa sih yang sebenarnya lagi kamu butuhin. Koneksi, istirahat, rasa aman. Jadi, kebiasaanmu gak mendefinisikan mental health kamu. Dia cuma cermin dan kadang cermin itu jujur banget. Entah itu rasa bersalah, kompulsif, mati rasa, atau sekadar coping, tubuh kamu lagi ngomong. Dan kamu berhak dengerin tanpa judge diri sendiri. Kalau topik ini bikin kamu mikir, itu hal baik. Kesadaran kecil adalah pintu pertama buat kamu lebih ngerti diri sendiri. Kalau butuh bantuan profesional, itu langkah yang valid banget. Gimana dengan kamu? Pernah nyadar pola kamu berubah ketika lagi stres atau down? Boleh cerita di komentar? Siapa tahu pengalamanmu bantu orang lain? Ngerasa nggak sendirian? Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan konten psikologi yang hangat dan ringan lainnya. Sampai ketemu lagi, dan jaga dirimu, ya.